Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 64 masih mukadimah dari pentahqiq tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Kata mu'allif, summa dzakara al-mu'allifu anna Allah Ta'ala qad manna ala ahli sunnati bil ma'rifati wal fahmi hatta salaku sabila tauhidillahi ta'ala wa tansihihi wa taraku al-qawla bit-tahrif wa tashbih wa takyif wa ta'til. Kita baca apa adanya saja Mas Alvin. Anggap saja nanti murojaah kalau diulang di belakang. Kemudian mu'alif menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad manna, sungguh telah manna, mengkaruniakan ala ahli sunnah, atas ahli sunnah, bil ma'rifati dengan pengetahuan wal fahm dan pemahaman, hatta salaku sabila tauhidillah, sampai mereka orang-orang ahli sunnah menempuh jalan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, wa tansihihi, dan menempuh jalan untuk mensucikan Allah, wa taraku al-qaula, dan mereka meninggalkan qaul, pendapat, ucapan, bitakhrif, dengan penyelewengan, wa tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya, wa takyif, dan membagaimanakan sifat-sifat Allah, wa ta'til, dan menghilangkan sifat-sifat Allah. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ahlu sunnah, ittaba'u qaulallahi ta'ala, mereka itu mengikuti ucapan Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan Allah itu as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Allah maha mendengar terhadap semua suara, li jamil aswat al-ikhtilafil lughat bi tafannunil hajat, dengan berbagai macam bahasa makhluk-makhluk yang Dia ciptakan dan dengan berbagai kebutuhan. Allah mendengar dan faham semuanya. Al-Basiru, Allah maha melihat segala sesuatu yang di langit ataupun di bumi, atau yang di bumi yang paling bawah, bumi yang ketujuh. Allah mengetahui, melihatnya semuanya, tak ada yang terlewatkan dari al-basirnya Allah, maha sifat melihatnya Allah. Wa kadza, dan demikianlah fa ahlus sunnati, maka ahlus sunnah wasatun, berada di pertengahan baina ahli ta'til, antara ahli ta'til wa ahli tamsil, satu kaum yang at-ta'til, menghilangkan sifat-sifat Allah, dan kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahli sunnah berada di tengah-tengah. Siapa ahli ta'til, Mas Zaki? Siapa saja? Apa? Ta'til apa ta'til? At-ta'til, menghilangkan. Kelompoknya apa saja yang kemarin sudah lewat? Kemarin sudah disebutkan. Ketiduran. Oh, Masya Allah. Masa tidur ini? Oh, apa boleh alasan we? Ya Mas Haris.
Jahmiyah terus Mu'tazilah ada. Oh sing gawene dienggo lagu-lagu nek masjid iki lho. Asy'ariyah. Apa bedanya Jahmiyah karo Mu'tazilah kalau sama al-Asy'ariyah? Jahmiyah menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mu'tazilah menetapkan nama, menafikan sifat. Asy'ariyah apa? Menetapkan sifat dan menolak sebagian nama-nama Allah. Dan mereka menetapkan sifat bagi Allah yang 7. Itu pun penetapannya bukan dengan dalil, tapi dengan akal. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Madhab salafi baina ta'til wa tamtsil. Madhab as-salaf berada di tengah-tengah antara ahlu ta'til dan ahlu tamtsil. Fala yumassiluna sifatillahi bi sifati khalqihi. Maka mereka ahlu sunnah tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kama la yumassiluna dzatahu bidzati khalqihi, sebagaimana mereka tidak menyamakan zat Allah dengan zat makhluk-makhluknya. Wala yanfauna, dan mereka tidak menafikan ma wasafa bihi nafsahu, dari segala sesuatu yang Allah mensifati dirinya, wa wasafahu bihi rasuluhu, dan dari apa saja yang rasulnya telah mensifatinya. Fayu'atilu asma al-husna wa sifatihi al-ulya, dan dengan sebab menafikan sifat-sifat tersebut, Ahlussunnah akan menghilangkan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Wa yuharrimu al-kalima an mawadhihi, dan mereka akan menyelewengkan kalam dari tempat-tempatnya. Wa yulhidu fi asma'ihi fi asma'illahi wa ayati, dan mereka akan ilhad, menyelewengkan dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wa ba'da ma awrada al-musannifu, dan setelah musannif al-muallif awrada mendatangkan misal sifatil yadaini lillahi ta'ala, contoh sifat kedua tangan bagi Allah Ta'ala. Wa madhab ahlussunnati fi dzalika, dan setelah menyebutkan madhab ahlussunnah dalam perkara tersebut, qala musannif berkata, wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat, dan demikianlah mereka Ahlussunnah berucap fi jami'is sifat, dalam semua sifat-sifat Allah, allati nazala bi dzikriha al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu turun menyebutkan sifat-sifat Allah. Wa waradat bi al-akhbaru as-sihah, dan telah datang khobar-khobar yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Wa dzakara jumlatan minas sifati, dan penulis menyebutkan sekumpulan dari sifat-sifat. Wa anna ahlussunnah yusbitunaha, sesungguhnya ahlussunnah menetapkan sifat-sifat tersebut min ghairi tasbihin, tanpa menyerupakan bisifatil makhlukin, dengan sifat-sifat makhluk. Wa akkada annahum yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qalahu Rasuluhu alaihi salatu wasalam. Dan penulis menguatkan bahwasanya Ahlussunnah berhenti dalam masalah sifat-sifat terhadap apa yang telah diucapkan Allah dan apa yang diucapkan Rasulnya alaihi salatu wasalam, min ghairi ziyadatin, tanpa menambahi, wala takyifin, tanpa membagaimanakan, wala tashbihin, tanpa menyerupakan, wala tahrifin, dan tanpa menyelewengkan, wala tabdilin, tanpa mengganti, wala taghyirin. Apa bedanya tabdilin sama taghyirin? Apa Mas Alvin? Taghyir merubah, tabdil mengganti. Badal itu pengganti. Taghyir merubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin, merubah.
wala tabdilin wala taghyirin, tanpa mengganti dan tanpa merubah, wala izalatin, dan tanpa menghilangkan, lil lafzi al khabari, lafaz yang telah datang, amma ta'rifu al araf wa tada'uhu alaihi bi ta'wilin munkarin, dari sesuatu yang orang Arab telah mengetahuinya dan orang Arab telah meletakkannya dengan takwil yang mungkar. Tsumma qala, kemudian penulis mengatakan, wa yujirrunahu 'ala dzahir, dan mereka Ahlussunnah menjalankannya sesuai zahirnya, wa yaqiluna ilmahu ila Allah taala, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah taala. Catatan kaki nomor 2, al muradu anna Ahlussunnah yufawwiduna al ilma bil kaifiyah ila Allah taala. Yang dimaukan, yang diinginkan adalah sesungguhnya Ahlussunnah yufawwiduna al ilma bil kaifiyah, menyerahkan ilmu dalam bab kaifiyah, menyerahkan ilmu dalam bab kaifiyah kepada Allah. Wa amal ilmu bil ma'ani, adapun pengetahuan ilmu dengan makna, fa huwa mafhumun wa ma'lumun indahum, maka itu sudah difahami dan diketahui menurut mereka. Sampai sini paham? Contohnya sifat tangan, yad. Sifat tangan, yad, maknanya kalau bahasa Indonesia apa? Tangan. Lah yang diserahkan kepada Allah itu ilmu tentang kaifiyah, tangannya Allah seperti apa? Itu yang diserahkan kepada Allah. Paham ya? Makna yad, tangan. Ya, yang diserahkan kepada Allah itu adalah ilmu tentang kaifiyah, bagaimana tangannya Allah. Kita tidak tahu. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamu illallah. Wa yuqirruna, dan mereka menetapkan bi anna ta'wilahu, bahwasanya ta'wilnya la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, kama akhbarallahu anir rasihina fil ilmi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan anir rasihina fil ilmi, dari orang-orang yang kokoh dalam masalah ilmu, annahum yaqulunahu, sesungguhnya mereka orang-orang yang kokoh dalam ilmunya mengatakan fi qauli ta'ala, dalam ucapan Allah taala, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yaquluna, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya, kullun min indi rabbina, semuanya itu dari sisi Rabb kami, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang berakal. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sungguh Ibnu Taimiyah telah menyebutkan, anna madhab salafi, sesungguhnya madhab salaf ridwanullahi alaihim, bacanya apa ini Mas Zaki? Isbata, isbatu, atau isbati? Isbatu. Kenapa? Khobar? Yakin? Khobar anna madhab salafi ridwanullahi alaihim isbatu sifat, sesungguhnya madhab salaf adalah menetapkan sifat-sifat, wa ijra'uhu ala dhahiriha, dan menjalankan sifat-sifat tersebut ala dhahiriha, sesuai dhahirnya, wa nafyul kaifiyati anha, dan menafikan kaifiyah dari sifat-sifat tersebut, ai nafyul ilmi bi kaifiyati sifat. Catatan kaki nomor 4, yakni menafikan ilmu tentang kaifiyah sifat, la nafya haqiqatiha, tidak menafikan dari hakikat sifat-sifat tersebut. Li'anal kalama fi sifat far'un anil kalami fi dzat, sesungguhnya pembahasan dalam masalah sifat-sifat itu adalah cabang dari pembahasan dalam masalah zat. Wa isbatu dzat, dan penetapan zat,
isbatu wujudin adalah penetapan adanya Allah, la isbata kaifiyatin, bukan penetapan kaifiyah. Fakadzalika isbatus sifat, demikian juga fakadzalika isbatus sifat, dan demikian juga penetapan sifat-sifat. Tsumma qala wa ala hadza madha salaf kulluhum. Rada bingung iki sing kari. Jadi tadi disebutkan orang-orang yang menyeleweng dalam masalah sifat itu kan ada dua. Tadi atau dulu ya. Antara musyabbihah dan mu'attilah. Ya dah. Terus contohnya untuk orang-orang mu'attilah, Asy'ariyah mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan yang lainnya. Orang-orang Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat dan menafikan yang lainnya, maka kaidahnya al-qaulu fi ba'di sifat kal qauli fi ba'din. Pembahasan dalam masalah sifat-sifat itu seperti pembahasan dalam sifat-sifat yang lainnya. Dan dikatakan bagi orang yang menetapkan zatnya Allah, tapi dia menyerupakan Allah dalam sifat-sifatnya atau menafikannya, maka pakai kaidah al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Pembahasan dalam masalah sifat-sifat itu seperti pembahasan dalam masalah zat. Jika zat Allah itu tidak sama dengan makhluk, maka sifat-sifat Allah juga tidak sama. Kemudian halaman 66, pembahasan yang ketiga. Berarti apa tadi? Pembahasan yang pertama dan yang kedua syahadatani, yang kedua sifat bagi Allah. Kemudian yang ketiga Al-Qur'anul Karimu kalamullahi munazzalun ghairu makhlukin. Al-Qur'an Al-Karim adalah kalamullah yang diturunkan bukan makhluk. Wa yantaqilu al-mu'allifu li bayani i'tiqadi ahli sunnati fil Qur'anil Karim wa annahu kalamullahi ta'ala la kalama ghairihi. Kemudian penulis berpindah untuk menjelaskan keyakinan Ahlussunnah tentang Al-Qur'anul Karim wa annahu kalamullahi ta'ala, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamnya Allah, bukan kalam selainnya. Wa annahu kitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitabnya, wahyunya, wa tanziluhu. Diartikan apa tanziluhu? Apa Mas Alvin? Tanziluhu. Kitabnya, wahyunya, dan tanziluhu. Diartikan apa tanzil? Artinya apa? Yang diturunkan. Al-Quran itu adalah kitabnya, wahyunya, dan yang diturunkan olehnya. Wa annahu munazzalun ghairu makhlukin, dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan, bukan makhluk. Nazala bihi Jibril ala ar-Rasul, yang Jibril turun dengan Al-Quran tersebut pada ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Wa ballaghahu, dan Jibril menyampaikannya kepada beliau alaihi salatu wasallam. Wa ballaghahu alaihi salatu wasallam ummatahu kama umira bihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada umatnya sebagaimana beliau diperintahkan. Wa annahu alladzi tahfadhu as-sudur, dan sesungguhnya Al-Quran adalah yang dijaga oleh dada-dada, wa tatsluhu al-alsinatu, dan yang dibaca oleh lisan-lisan, wa yuktabu fil masahif, dan yang ditulis di mushaf-mushaf, wa kaifa tusrafu bi qiraati qari'in, dan bagaimanapun tusrafu bi qiraati qari'in, bagaimana cara membacanya seorang qari. Walafdil lafidhin, dan lafadznya orang yang melafadzkan, wa hifdhi hafidhin, penjaganya, penghafalnya orang yang menjaga, wa haitsu tuliya, dan dimanapun dibaca, wa fi ayyi maudhi'in, dan di tempat manapun quri'a dibaca, wa kutiba, dan ditulis dimanapun, kulluhu kalamullahi
kulluhu kalamullah jalla jalaluh. Semuanya itu adalah kalamnya Allah. Ghairu makhlukin, bukan makhluk. Aku mengatakan, adil mas'alatu wa ya mas'alatu kalamullah ta'ala. Masalah ini, yakni masalah kalamullah, minal masaili, termasuk dari masalah-masalah allati istadda fiha an-niza'u, yang pertentangan di dalamnya itu keras. Baina ahli sunnah wa mukhalifihim, antara ahli sunnah dan orang-orang yang menyelisihinya. Falidzalika, oleh karena itu, afroda al-musannifu, penulis menyendirikan, laha faslan khoson, dalam masalah ini fasal secara khusus, ma'a anna ma yata'allaqu bil bahsi fi sifati kalamillahi ta'ala dakhilun fil fasli as-sabiq. Padahal apa saja yang berhubungan dengan pembahasan ini dalam sifat kalamillah, kalamnya Allah, dakhilun itu masuk fil fasli as-sabiq, dalam fasal yang telah disebutkan dalam sifat-sifat Allah. Alladzi yubhasu fi sifatillahi ta'ala, fi sifatillahi umuman, yang telah dibahas dalam sifat-sifat Allah secara umum. Wa sayadhkuru al-musannifu aidan ba'da sifati, dan musannif juga akan menyebutkan sebagian sifat-sifat allati hasala fiha nizaun, yang dalam sifat-sifat tersebut ada perselisihan, kal istiwa'i, seperti istiwa, wan nusul, sifat turun bagi Allah, wal maji, sifat datang, wal itsyan, maji dan al itsyan. Apa bedanya? Datang, ata, ya'ti. Nek ja'a, datang. Wal adillatu ala isbati sifatil kalam, dan penetapan dan dalil-dalil untuk menetapkan sifatul kalam bagi Allah Ta'ala kasiratun, sangat banyak, fil kitab wa sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah, wa mawjudatun fi mawdi'iha, dan ada di tempatnya. Waqad abana al-musannifu, dan sungguh penulis telah menjelaskan, anna aqidata ahli sunnah, sesungguhnya keyakinan ahli sunnah fil Quran, tentang Al-Quran, anna munazzalun ghairu makhlukin, Al-Quran itu diturunkan, bukan makhluk. Wa raddun, ini adalah bantahan li kalamil Jahmiyah, ini adalah bantahan bagi ucapannya Jahmiyah wal Mu'tazilah, al-qailina bi annahu makhlukun, mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Wa qad iktafa al-musannifu bi takriri dzalika tuna atawassu fi bayanil adillah lishtihariha, dan penulis telah menyebutkan dengan menetapkan perkara tersebut tanpa memperpanjang lebar dalam menjelaskan adilah-adilah listihariha, karena dalil-dalilnya sudah masyhur. Wa minal adillati ala annal qur'ana kalam, annal qur'ana al-karima munazzalun ghairu makhlukin, al-ayatu al-katsirah, dan termasuk dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim diturunkan bukan makhluk adalah ayat-ayat yang sangat banyak, allati sarahat bi inzalil Qur'an Al-Karim al-Rasul, yang mana ayat-ayat tersebut telah tasrih, telah jelas dengan penurunan Al-Quran Al-Karim kepada Nabi Muhammad SAW. Kaqauli ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala, walladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab, minhu, dari kitab tersebut, ayatun muhkamatun, ayat-ayat muhkamat, hunna ummul kitab, itu adalah induk kitab, wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Wa qaulihi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, Ar-Rasul telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya
dari Rabbnya, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman juga beriman. Wa qawlihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah bagi az-zikr tersebut yang akan menjaganya. Az-zikr di situ berarti apa? Al-Qur'an. Jadi disebutkan lupa. Nama-nama Al-Qur'an itu ada sampai 55 nama. Nama-nama Al-Qur'an sampai 55 nama. Apa wae kuwi? Setiap nama disebutkan dalil ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Wa minha qauluhu ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bagi Allah lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Fa farraqallahu ta'ala bainal khalqi wal amr. Maka dalam ayat tersebut farraqa Allah memisahkan bainal khalqi antara al-khalq penciptaan wal amr dan perintah. Alladzi bihi yakhluqu al-khalqu biwawil atfi allati taqtadi al-mughayarah huna. Jadi dalam ayat tersebut ala lahul khalqu wal amr. Allah memisahkan lafaz al-khalqu wal amr dengan wawu ataf. Al-khalqu wal amr, ada wawu atafnya, allati taqtadi al-mughayarah, yang mengharuskan al-mughayarah. Apa? Perbedaan. Kalau Al-Qur'an itu makhluk kan mestinya tidak perlu disebutkan wal amr. Cukup disebutkan ala lahu al-khalqu. Wa rawa, dan telah meriwayatkan fi'il apa ini masaki rawa? Ya lafif makrun. Wa rawa Abu Sa'id Ad-Darimi bi sanadi an Amr ibni Dinar, dan Abu Sa'id Ad-Darimi telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr ibni Dinar annahu qala adraktu ashaban Nabi alaihi salatu wasalam, aku menjumpai sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, faman dunahum, dan orang-orang yang setelahnya, mundu sab'ina sanatan, sejak 70 tahun yang lalu, yaquluna, mereka semuanya mengatakan Allahu al-khaliq, Allah itu adalah pencipta, wa masiwahu makhlukun, dan segala sesuatu dari selainnya adalah makhluk, wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, minhu kharaja, dari Allah lah dia keluar, wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya dia akan kembali. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa aimatuddin, imam-imam kulluhum, imam-imam agama semuanya, muttafiquna, mereka itu bersepakat ala ma jaa bi alkitab wa sunnah, atas apa yang telah datang dengannya dari Alkitab dan Sunnah. Wattafaqu alaihi salaful ummah, dan salaful ummah telah bersepakat atasnya. Min anna Allah kallama Musa taklima, bahwasanya sesungguhnya Allah telah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Wa annal Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin, dan mereka telah bersepakat bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk. Wa nususul a'immati fi dzalika masyhuratun mutawatiratun, nas-nas dari imam-imam tersebut dalam perkara tersebut masyhurah, sudah masyhur, mutawatir, sangat banyak. Hatta anna Abul Qasim At-Tabari Al-Hafidh, sampai-sampai Abul Qasim At-Tabari Al-Hafidh lamma dzakara fi kitabihi, ketika beliau menyebutkan dalam kitabnya maqalatis salaf wal a'imma fi usulin fil usul, dalam kitab beliau Syarhu Usuli Sunnah, beliau menyebutkan ucapan-ucapan salaf dan
imam-imam dalam perkara pokok. Beliau menyebutkan man qala, seseorang yang mengatakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa qala fahaula'i khamsu mi'atin wa khamsuna nafsan. Maka mereka itu berapa itu? 550. Ya. Maka mereka itu 550-an orang atau lebih. Minat tabi'ina, dari kalangan tabi'in wal a'immah al-mardiyyin, dari imam-imam yang telah diridhoi selain sahabat. Ala ikhtilafil a'sar, di masa-masa yang berbeda, bukan satu masa tok. Wa majlisinin wal a'wam, dan di tahun-tahun yang telah berlalu. Wa fihim nahwu min mi'ati imamin mimman akhadhan nasu biqaulihim, dan di antara mereka ada sekitar 100 orang, 100 imam dari orang-orang yang ucapan mereka diambil manusia. Wa tadinu bimadzahibihim, dan manusia beragama dengan mazhab-mazhab mereka. Walau istaghaltu binaqli qauli ahli hadis, seandainya aku sibuk untuk menukilkan ucapan ahli hadis, labalagot asma'um ulufan, pasti nama-nama mereka itu akan sampai ribuan yang menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah yang diturunkan bukan makhluk. Wa qad dzakara al-mu'allifu, dan sungguh mu'allif telah menyebutkan ra'ya ahli hadis, pendapat ahli hadis fi man yaqulu bi khalqil Qur'an al-Karim, tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Haitsu qala, di mana beliau menyatakan, penulis, wa man qala bi khalqihi, dan siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, wa taqadahu, dan meyakini Al-Qur'an itu makhluk, fa huwa kafirun indahum, maka dia telah kafir di sisi mereka para ahlus sunnah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.